Ya Roh Kudus, melalui kebenaran firman-Mu, urapi anakmu ini Tuhan, sehingga boleh menyampaikan apa yang menjadi kata hati Tuhan buat setiap kami, sehingga apa yang boleh kami sampaikan ini itu adalah jawaban, kekuatan mukjizat buat setiap kami yang mendengar. Maka kami menjadi orang yang berbahagia karena kami mendengar dan menyimpan firman itu di dalam hati kami. Tetapi jauh lebih berbahagia ketika kita melakukan kehendak Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami buka setiap ruang hati kami pagi ini Tuhan. Berbicaralah ya Roh Kudus. Demi Kristus yang hidup kami berdoa dan mengucap syukur saat ini dan selamanya. Haleluya, haleluya. Siap kita katakan bersama, amin. Puji Tuhan, haleluya. Shalom. Shalom alaikum. Bismillah Yeshua HaMashiach. Salam damai sejahtera di dalam kasih-Nya Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita semua merasakan damai dan sukacita, amin. Amin. Mas Shalom kah? Amin. Amin. Haleluya. Masih ada damai sukacita senantiasa ya. Luar biasa, dimana ini adalah hari pertama, tidak hari pertama dong, hari keempat ini kita menjejaki 2026 minggu pertama ya. Kita benar-benar serahkan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus yang memberkati setiap kita bahwa cara pandang kita adalah cara pandangnya Allah, bukan cara pandang diri kita sendiri ya. Dibuka yuk di Kolose, surat Kolose 3 ya. Kolose 3 ayat 1 sampai 7 ya. Saya mohon lektor kita untuk membacakannya, Bapak Widodo. Mau pakai mic Pak? Oh enggak, monggo. Kolose 3 ayat 1 sampai 7 ya. Surat Kolose pasal 3 ayat 1 sampai yang ke-7. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Amin. Berbahagialah setiap kita yang sudah membaca dan menyimpan firman itu di dalam setiap hati kita pagi hari ini. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, nats kita itu ada di ayat 2 ya. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Amin. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Latar belakang daripada penulisan surat Kolose ini ya, ini untuk jemaat di Kolose ya, di mana Epapras adalah salah satu yang ditunjuk oleh Rasul Paulus melakukan penginjilan, dan dia melakukan penginjilan sampailah di Kolose. Lalu Epapras ini ketika mengunjungi Rasul Paulus waktu dia dipenjarakan, yang diperkirakan di penjara itu di Roma ya, bukan karena kesalahannya tetapi karena cara penginjilannya ya. Lalu Epapras ngomong kepada Paulus, bahaya ini di Kolose ini. Kenapa? Karena kekristenan sudah mulai dirasuki oleh hal-hal yang tidak baik, oleh segala tradisi-tradisi yang dikait-kaitkan dengan firman Tuhan, kebiasaan-kebiasaan, tradisi-tradisi Yahudi yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nah, maka Rasul Paulus menulis surat untuk jemaat di Kolose ini. Yang dipikirkan itu jangan yang di bawah saja, tapi yang dipikirkan itu adalah perkara
yang di atas, tentang kekekalan, cara pandang kita, perspektif kita adalah perspektifnya Tuhan, ya. Nah, cara pandang, cara melihat firman itu harus benar-benar sesuai dengan yang Alkitabiah. Bukan berarti kita tidak punya kebiasaan, bukan berarti kita tidak punya tradisi, enggak boleh. Yang penting itu tidak untuk dinomorsatukan selain firman, ya. Kalau kita bicara tentang mundurnya Jawa ini, kemarin saya itu kedatangan ponakan saya bawa cucu-cucu anak-anak mereka tapi udah gede. Lalu kami sharing, ada satu pertanyaan dari cucu ponakan saya ini yang membuat saya tuh, wah ini lumayan ya gitu ya. Dia bilang gini, Oma, orang pertama yang masuk ke tanah Jawa ini siapa? Dia bilang, kamu kok bisa nanya gitu? Loh, aja aja. Nah gitu. Adakah terpikir buat kita itu? Ya, jadi tanah Jawa ini waktu masih Nusantara, Nuswantoro. Nah, kalau orang kuno itu pasti tahu sejarahnya ya. Dek kalau bendo zaman dulu Nuswantoro ini adalah satu perkumpulan kepulauan yang sampai di Indonesia sekarang, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam. Itu tuh Indonesia salah. Nusantara, Nuswantoro. Nah, satu pulau yang tidak pernah bisa dibuka babat alas itu tanah Jawa. Tanah ini yang kita tempati sekarang ini nggak ada yang bisa masuk. Beberapa dari bangsa lain masuk itu nggak mampu, gitu ya. Sampai akhirnya ada seseorang yang membawa orang Yahudi, ya, untuk masuk ke tanah Jawa, gitu loh. Nah, orang inilah yang membuka itu hingga dia beranak pinak di tanah Jawa. Makanya banyak tradisi kebiasaan orang Jawa itu seperti Yahudi, bukan Yahudi seperti Jawa, tapi orang Jawa seperti Yahudi. Contohnya apa, Bu? Gitu ya. Apa ya? Oh, kalau orang kepercayaan itu, kalau ngitung hari, yang nggak hanya kepercayaan orang Jawa ini, kalau ngitung hari dalam katakanlah hari Minggu, untuk ganti ke Senin itu kapan menurut ibu-ibu? Embo aku sekadek ngitung ngono barang kok cak repotin sampe niki ruwet gitu ya. Mereka hitungnya itu dari jam 3 sore. Ya, jadi kalau misalnya Minggu begini di atas jam 3 sore itu sudah termasuk hari Senin. Nah, orang Jawa seperti itu niru orang Yahudi. Sama seperti Kolose ketika dia penginjilan ke sana, maka terjadilah penginjilan di tanah Jawa. Jadi kalau di sejarah dikatakan bahwa yang masuk lebih dulu itu saudara kita itu salah. Kristen yang masuk dulu. Ya, sama dengan ini tadi, cara pandang kita tuh harus jelas. Kenapa? Karena kita ini nanti tuh pasti punya anak, cucu ponakan, generasi selanjutnya seperti cucu ponakan saya ini, dia pasti bertanya gitu loh. Terus misalnya dia bertanya, terus kita emboleh mbak iki gak ngerti apa-apa, mbak iso ya wis mek ngene iki ngono lho, Mbak. Nanti kita sampean Jawa karo Jawane ngene ya. Mas nang ngene Jawa morae lahir procok gak ngerti apa sampean iki mau lama ngerti aku. Jadi gawe ya. Jadi paling tidak ada sedikit penjelasan cara pandang kita, ya. Nah, kita harus membawa setiap generasi selanjutnya memikirkan perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi ini, ya. Zaman dulu waktu tahun berapa ya? Ya antara 90-an gitu ya kan. Saya ya masih umur pira ya tahun itu 24, 25-an gitu. Saya itu hobinya nonton bioskop. Wah, seneng aku nek nonton bioskop itu ya. Nah, rupanya dari beberapa penulis skenario, sutradara ini anak-anak Tuhan gitu loh. Setelah dicermati, di situ selalu tersirat tentang firman. Walaupun banyak yang tidak memahami, bener nggak? Ada yang pernah nonton filmnya Titanic, mana lu gampang bu sama niku ngomong apa? Ada seorang penumpang saudagar kaya lalu dia sombong, bener nggak?
Ada yang lihat terus dia bilang begini, kapal ini adalah yang termegah di dunia, yang terbesar di dunia, yang terkuat di dunia. Ini yang saya tangkap. Hingga tangan Tuhan pun gak mampu menyentuh. Betapa sombongnya manusia, yang dipikirkan hanya yang ada di bumi. Ternyata hingga hari ini itu adalah kapal yang pertama dan terakhir untuk berlayar, gak bisa diangkat. Itu menunjukkan ada tersirat di sana, ada satu kata-kata yang perlu kita cermati. Kita nggak boleh sombong, nggak boleh hanya mikiri yang ada di dunia, bener ya? Ya. Dan memang sampai hari ini nggak pernah bisa. Atau ada yang buka Google gitu, kapal Titanic 100% bisa diangkat dari dasar laut. Duduk nopo anu? Nggak ada. Makanya dari itu pikirkanlah, lah saiki anu film ini, Gladiator, suka nggak? Film-film perang itu loh, zaman-zaman Romawi itu loh. Panglimanya dia bilang begini, untuk menyemangati prajuritnya, dia bilang di dalam medan peperangan nanti kita Jawa, no tak Indonesia no yo, aku nek tak omong no Londo gak ngerti kabeh. Aku dewe ngerti nek Mbak Nidi, ngerti ku mek gue mohon ngono dak selamat pagi gitu ya. Sama yang paling enak adalah leker eten gitu, enak makan gitu aja ya. Dia bilang begini, Panglima ini, kita di medan perang jangan hanya berpikir kita menang hanya di atas bumi ini, tetapi lakukan semuanya ini sampai kepada kekekalan. Satu tersirat bahwa apa yang kita kerjakan di dunia ini tidak hanya yang ada di dunia, tetapi lakukanlah semuanya itu demi kekekalan. Enggak hanya nafsu diri sendiri. Amin. Makanya pikirkanlah perkara yang di atas. Ayat selanjutnya Bella mungkin bisa dibukakan. Iya, ayat 3. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Matinya kita bukan mati secara fisik di sini Rasul Paulus bilang, tetapi keinginan kita, keegoan kita, kesombongan kita, kemauan kita itu sudah mati dan tersembunyi, hanya ada Kristus gitu loh. Nah, seringkali kita itu merasa gini, aku engko nek sugih tak ngewangi gereja, gak usah sombong. Kayak yang ngomong di Titanic gitu, sombong banget ya. Gak usah ngenteni sugih, nyumbang ya wis nyumbang ae, memberkati ya memberkati aja, persembahan ya persembahan aja. Gak usah kayak gini, engko aku nek sugih, gak usah. Ambek Tuhan tambah gak dikasih sugih sampean temenan. Soalnya apa? Engko sampean gak sugih toh, ya toh, maaf ya. Ambek Tuhan diberkati sepeda motor. Jarine ngenteni sugih yo sik to ngenteni kok nek duwe mobil. Ya. Terus sampai Tuhan didengarkan, doa kita dijawab, terus kita dikasih mobil. Loh, katanya nanti kalau sudah diberkati kaya naik mobil mau berkati gereja. Yo sik to iki lho sik diberkati Avanza. Engko ae nek wis Pajero. Terus sampai Tuhan ya didengar loh, Gusti Allah jeneng apik awake dhewe to dirungokne dibeki Pajero ya. Bareng wis Pajero, lho jare kok nek wis Pajero atene nyumbang gereja. Engko sik to, aku soalnya berangan-angan di Tulung Agung ini belum punya Dodge. Ada yang tahu mobil Dodge? Mobil mana Pak itu? Mobil Inggris. Mobil Inggris. Ana wong Tulung Agung sing duwe gurung ngono. Engko nek aku wis duwe mobil iku, baru aku nyumbang gereja kesuwen mari ngono sampean mati dipanggil Tuhan. Kakean mikiri yang di bawah. Mergo sampean seneng duwike akeh, numpak Pajero, numpak Dodge, mari ngono nek mangan iku yo kono sing apa ayam goreng, udang goreng, terus apa lobster, apa dibawangani kabeh asam urat, duwike ora sida diparingke gereja digawe berobat ning sing gapur. Pati. Kapan sampean adanya berbagi? Enggak usah nunggu kaya.
Gak penting seberapa yang kita punya. Kalau memang kita punya kerinduan untuk Tuhan, sudah kasih aja. Itu jauh lebih berarti seperti seorang janda yang dia berikan uang terakhirnya. Lalu Yesus bilang apa? Persembahan ini loh yang luar biasa. Bener kan? Dan itu terjadi pada diri saya. Ya, ketika Pak Yuan masih diberkati, ketika saya masih banyak diundang di gereja manapun, Pak Yon selalu bilang, gereja ini perlu apa? Enggak ada, dia bilang enggak, ya. Perlu apa? Ya. Perlu apa? Ya. Gitu. Tuhan hanya gini, sepung banget kamu secara rohani. SD, gitu ya. Sekali waktu benar-benar saya diundang di salah satu gereja di Jombang, saya ingat betul. Berangkat ke Jombang itu bensinnya hanya sampai di Jombang, mau pulang sudah nggak ada. Terus Pak Yon bilang gini, Dik, ini bensinnya buat pulang nggak ada loh. Ya udah nanti berhenti aja dulu. Loh, tapi dibahas terus sama Pak Yon. Wong aku iki wong Surabaya kadang nek ngomong ya ceplas-ceplos, karena bensin diuyui yang ngono saya lagu ketawa gitu kan. Ya, lalu persembahan. Bener-bener saya pengakuan dosa. Nggak ada lagi, uang saya tinggal 2 juta. Nuling gelondong telu. Duit iku tak delok, Tuhan layak tak Tuhan. Aku lo main parkir kadang nggak segini Tuhan. Saya masuk kan saya nangis. Saya nangis, bener-bener saya nangis saat Tuhan. Saya malu Tuhan. Saya malu banget Tuhan kayak gitu. Saya masuk kan. Roh Kudus cuma bilang gini ke saya, ya ini yang orang kaya. Harta terakhirnya diberikan. Saya nangis. Selesai firman, ya sudah salaman sama pendetanya, saya diberkati. Nah, ini kasih tak uyu mobilku, tak tukar bensin, bener nggak? Iya kan? Iyalah, saya terima. Roh Kudus bilang gini, kayak no jemaat iki lho, wong iki lho butuh timbang awakmu, lho kayak bensin Tuhan, kasih kamu, manut. Gitu. Ya udahlah. Saya bilang, Pak, sedikit berkat ya, dia liatin saya, dia nangis. Doakan saya ya Bu, dia bilang gitu. Ya, ayo tak doakan. Sama istrinya saya rangkul, saya doakan. Terima kasih ya. Sudah 3 minggu saya makan bude ya betul jadi. Orang Jombang itu Bude. Oh sini gode. Oh talas. Oh akarnya. Oh ya. Ya maaf yo. Saya nangis bayanganku makan itu. Gak bereng. Ya tahu bereng kan nggak? Ini lah apa luka di ujung bibir itu loh. Dia bilang saya 3 hari makan itu. Hah? Ya udah cepet nentu kok beras kayak anakmu. Terus Pak Yuan gini, sudah di mobil dia nggak lihat kan, beli bensin berapa? Gitu. Ini harus beli bensin ini. Enggak ada uangnya. Loh, tadi aku lihat, kamu kan diberkati. Roh Kudus bilang, suruh kasih. Lah, kita pulang bagaimana? Ya udah berhenti aja di Indomaret. Ya, kita diem dulu di sana. Yuk, kita janji kita peace, damai. Jangan pikirkan yang di bawah. Maksudnya di tangkinya mobil, gitu kan di bawah ya. Saya berhenti di salah satu Indomaret gitu. Saya nggak turun di mobil, Pak Yuan turun, biasa kan? Dia sebat. Gitu. Saya di mobil saya bilang Tuhan, saya nggak mau minta ke siapapun, mestinya bisa ke Mbak Yu saya, apalagi ke saudaranya Pak Yuan, berapapun mereka akan kasih gitu loh, tapi enggak, saya diem. Saya cuma kedip. Enggak lama, HP saya cengkling gitu, buka embek males. Iki mana ngomongnya apa? Males, saya taruh. Bukaan dari Roh Kudus. Lambemu mau mari doa njaluk kati buka. Oh iya, saya buka ya. Saya buka. Tuhan, terima kasih. Terus saya balas orangnya bla 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 bla. Ayo Iwan,
Ayo kemana? Pulang. Beli bensin. Dari mana? Ini. Wis gawa ya. Mlebu Indomaret. Mbak, oh, nek tuku ngene ya. Gawa ya. Mbak ini Mbak ya. Bisa nggak Mbak pakai kartu? Oh, gawa ya gitu. Oh bisa ngambil nggak Mbak? Oh bisa Bu. Gitu, ngambil nih bensin. Tercukupi. Jangan pikirkan yang dibawa, gak iso. Ya apa iku ya wis dipikir iku ya wis dunia ini. Mau ndak mau ya memang kita harus makan, tetapi pikirkanlah perkara yang di atas, sebab kita ini hidupnya sudah mati untuk Kristus. Jangan lagi pakai ini, tapi pakai caranya kita itu dengan Roh Kudus, iman. Ya, Yesus itu sudah berkorban luar biasa untuk kita. Dia berikan nyawanya, dia berikan hidupnya untuk kita. Kalau memang Bapak Ibu bekerja, silahkan, monggo, silahkan. Tetapi jangan sekali-kali berpikir seperti orang kaya di dalam Alkitab itu. Aku punya lumbung, besok saya bisa ini, bisa itu. Enggak. Apa yang kita dapatkan itu adalah kasih karunia dan anugerah Tuhan. Amin. Bukan karena kita, tapi karena Tuhan yang memampukan, gitu loh. Itu yang paling penting. Ku telah mati dan tinggalkan darah hidupku yang semuanya masih kupikirkan, dan yang berarti materi. Kalau kita bilang kita mati, ya sudah, berikan hidup untuk Tuhan. Ini loh Tuhan pekerjaanku, ini loh Tuhan yang kulakukan, ini loh Tuhan karyaku, berkati ya Tuhan. Pasti diberkati. Amin. Hidup kita bukan kita lagi, tetapi karena Kristus. Hari ini perjamuan kudus, kita mengenang akan pengorbanan Kristus. Dia berikan hidupnya untuk kita. Apa yang bisa kita berikan untuk Tuhan? Berikan hatimu, berikan hidupmu untuk bisa menyenangkan Dia. Amin. Itulah sebelah, berikan hidup untuk Tuhan. Berikan hidup untuk Tuhan. Tapi jangan janji-janji palsu kayak lagu-lagu dunia itu loh ya. Kalau lagu dunia itu, orang-orang dunia itu kan masih janjinya mau palsu mana ya. Kowe suwe ngilang, rapi so tak sawang, nanging tansah kelingan, manis janjimu kuwi sing tak tresnani. Senajan kowe ngilang, lapun tresnani wong ngilang itu dunia gitu loh. Tetapi kalau janjinya Tuhan, janji yang luar biasa, yang tidak pernah Dia ingkari, yang tidak pernah Dia lupakan, yang selalu diberikan tepat pada waktunya Tuhan. Amin. Pemain musik saya undang. Kita persiapkan hati kita masuk dalam perjamuan kudus. Pikirkan perkara-perkara yang di atas. Ini Tuhan persembahanku. Seluruh tubuh jiwa rohku serahkan padamu. Biar penyembahanku adalah penyembahan di dalam roh dan kebenaran, di dalam Kristus saja. Biar musik memuji pujian ini, berhubunganlah secara pribadi dengan Tuhan pagi hari ini. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus mengorbankan dirinya buat kita. Persembahan segenap hidupku, Dia berikan Roh Kudus.
masalah kami, pergumulan kami, beban berat hidup kami, sakit penyakit apapun dalam diri kami. Tetapi pagi hari ini Tuhan, aku mau persembahkan hidupku seutuhnya, sepenuhnya di dalam tangan-Mu Tuhan. Kepadamu kami berserah Tuhan. Bapak Ibu, saat ini lakukan pemberesan sebelum kita persiapan masuk di dalam perjamuan kudus. Mungkin Bapak Ibu menyimpan sakit hati, mungkin Bapak Ibu menyimpan kepahitan, mungkin Bapak Ibu menyimpan segala yang tidak baik, atau ingin melakukan pembalasan atas sakit hati kita kepada seseorang. Saya tidak tahu, tetapi Roh Kudus yang tahu. Bereskan semua itu di hadapan Tuhan saat ini, supaya kita layak masuk dalam komuni kita pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, aku lakukan pemberesan di hadapan-Mu. Ampuni kami Tuhan, sucikan dan kuduskan kami Tuhan. Inilah kami Yesus, inilah hidup kami Tuhan, dipersembahkan di hadirat-Mu Tuhan. Layakkan dan kuduskan kami Tuhan. Mari kita pujikan dengan lembut pujian ini sekali lagi. Hanya ini Tuhan. Pakailah hidupku Tuhan sebagai anak. Pakailah hidupku sebagai alatmu. Sekali lagi katakan dengan iman, pakailah hidupku Tuhan. Pakailah hidupku sebagai alatmu. Inilah janji kami di hadapan-Mu Tuhan. Tidak hanya sehari dua hari, tetapi sungguh. Bapa, Kau kuduskan dan sucikan kami semua, juga anak